Assalamualaikum besti-besti Luf-Luf Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita usut tuntas korupsi TPPU Asabri, save potongan gaji TNI Polri Asabri dari korupsi dan TPPU. Indonesia bongkar usut tuntas korupsi dan TPPU Asabri, selamatkan potongan gaji prajurit TNI Polri dari korupsi dan TPPU di Asabri. Izin aku sampaikan analisis konstitusional hukum dan hak asasi manusia. Saya mencermati berkembangnya proses penegakan hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri Persero. Indonesia dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Setiap proses hukum harus wajib dibuktikan secara transparan, profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan due process of law. Dengan ramainya kasus dugaan TPPU Asabri yang lagi ramai ini, maka menurut saya harus dijelaskan kepada publik, sampai belepotan nih, adalah apakah dugaan TPPU tersebut merupakan pengembangan dari tindak pidana asal korupsi PT Asabri yang lalu atau justru berkaitan dengan proses penyitaan, pengelolaan, penampungan, pelelangan, dan eksekusi aset hasil rampasan oleh Kejaksaan Agung. Perbedaan konstruksi hukum ini akan menentukan arah pembuktian sekaligus akuntabilitas penegakan hukum. Saya mengingatkan ada putusan Mahkamah Agung terhadap Isa Rahmatarwata 25 Juni 2026 yang menjatuhkan pidana terhadap Isa 2 tahun dan denda 200 juta. Ini menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan regulator melalui keputusan administrasi negara dapat menjadi tindak pidana korupsi. Nah, Indonesia, saya ingatkan kembali, perkara Jiwasraya ada penyalahgunaan kewenangan oleh Isa antara lain berkaitan dengan penerbitan surat nomor S.10214-BL-2009 tentang pencatatan produk asuransi baru Super Jiwasraya Plan dan ada persetujuan financial reinsurance. Walaupun surat tersebut bukan penyebab langsung perkara PT Asabri Persero, pelakunya sama aja. Putusan tersebut menunjukkan adanya kegagalan sistemik pengawasan regulator yang membuka ruang lahirnya ekosistem investasi beresiko tinggi. Pelaku Jiwasraya, pelaku Asabri indikasi kuat sama aja. Nah, perkara Jiwasraya mengakibatkan kerugian negara sekitar 16,81 triliun, Asabri sampai 22,78 triliun. Jadi total mencapai 39,59 triliun. Hal ini lebih dari sekedar kerugian keuangan negara. Saya kasih catatan bahwa perkara Asabri menyangkut dana amanah jaminan sosial prajurit TNI dan anggota Polri dari potongan gaji prajurit TNI Polri. Karena itu keberhasilan aset recovery tidak boleh hanya diukur dari besarnya penerimaan negara bukan pajak PNBP. Catat Kementerian Keuangan. Tetapi dari sejauh mana negara mampu memulihkan hak konstitusional peserta sebagaimana dijamin pasal 28 di ayat 1, pasal 28 di ayat 1, dan pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, Indonesia dalam konteks tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK harus menjadi simpul utama penelusuran follow the money, follow the asset, identifikasi beneficial ownership, serta pengawasan terhadap seluruh proses aset recovery agar tidak terjadi TPPU baru dalam pengelolaan aset hasil korupsi. Kagak beres-beres kalau muter-muter di korupsi, disita di korupsi lagi, Masya Allah. Dengan ini saya merekomendasikan, pertama, mendukung Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo membentuk evaluasi nasional tata kelola aset recovery, melibatkan Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPATK, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pemeriksaan Keuangan, kerja terintegrasi
tidak ada ego sektoral untuk mengaudit seluruh proses penyitaan, pelelangan, pengelolaan, dan pemulihan aset secara transparan, serta menjelaskan konstruksi hukum dugaan TPPU kepada publik, khususnya dalam kasus TPPU Asabri. Disampaikan konstruksi hukumnya, insya Allah. Mendukung Presiden Republik Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola aset recovery dan dana amanah, karena ini dana amanah peserta, ini potongan gaji, sebagai lex spesialis yang memastikan aset hasil korupsi yang berasal dari dana pensiun, dana jaminan sosial, dan dana amanah lainnya diprioritaskan untuk memulihkan hak konstitusional rakyat yang dirugikan, bukan serta-merta dikategorikan barang milik negara. Janggal, catat Kementerian Keuangan. Ketiga adalah memperkuat kewenangan dan integrasi PPATK dalam sistem aset recovery nasional melalui pengawasan digital terpadu terhadap seluruh aliran aset hasil korupsi dan TPPU agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun kejahatan baru selama proses pemulihan aset. Sampai belibet karena ini ada lingkaran setan. Setannya dipotong, bukan, aduh pusing deh gue. Negara hukum tidak boleh berhenti pada memenjarakan koruptor dan menambah PNBP atau hanya sebagai ribut polemik nasional. Negara wajib membongkar seluruh arsitektur korupsi, memastikan setiap aset hasil kejahatan terlacak hingga nyampe ke penerima manfaat akhirnya, serta mengembalikannya untuk memenuhi hak konstitusional rakyat yang menjadi korban, termasuk para prajurit TNI Polri yang dipotong dari gajinya tiap bulan. Tiap bulan, gak mikirin deh kalau yang atas-atas yang udah kaya, yang di bawah itu prajurit TNI Polri. Banyak yang butuh potongan gajinya di Asabri diselamatkan. Indonesia terus bersuara, never give up. Pak Presiden Prabowo, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola bagaimana menangani korupsi dan TPPU di semua lini. Khususnya saat ini adalah terkait dana di Asabri yang ketika Pak Presiden menjabat Menhan, kasus ini akhirnya bisa terbongkar. Saya melacak dari 2009 dengan berbagai intimidasi dan tekanan. Ketika Pak Prabowo menjadi Menhan, baru kasus ini bisa dibongkar. Lanjutkan Pak, selamatkan Pak uang potongan gaji prajurit TNI Polri. Dengan segala kerendahan hati saya memberikan dukungan agar uang sitaan aset itu benar-benar kembali, nggak pakai jalur berlibet, kembalikan kepada Asabri untuk dikelola dengan prinsip dana amanah dan dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta, yaitu prajurit TNI Polri. Terima kasih Indonesia, teruslah bersuara, teruslah berjuang bersama. Terima kasih, salam sopan Indonesia. Pada ribut mulu kagak jelas. Sabar.